ketika hewan kurban itu sudah disembelih, kita dapat dagingnya, dapat tulangnya dan lain sebagainya, jangan engkau simpan itu daging kurban melebihi daripada hari-hari tasyrik. Tidak boleh disimpan itu daging melebihi daripada 3 hari. Ini redaksi hadis yang pertama itu. Tidak boleh disimpan itu, harus dihabiskan hari tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, terakhir tanggal 13 daripada bulan Zulhijjah. Nah, kelanjutan daripada hadis ini, tidak sampai sini ibu, terjadi diskusi, wah tidak boleh berarti disimpan ini. Belum, tidak sampai di situ. Maka apa kata salah seorang sahabat? Falamma kana al-amul muqbil, ketika sudah berlalu 1 tahun, qalu, maka sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi, sesungguhnya kami tahun ini melakukan hal yang sama seperti halnya tahun yang lalu, tidak menyimpan ini daging di rumah kami masing-masing melebihi daripada 3 hari. Ini yang dilaporkan oleh sekelompok sahabat dan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Qala kulu wa at'imu wa addakhiru fa inna dhalika 'am kana bin nasi jahdun fa'aradtu an tu'inu biha. Maka makanlah itu daging, simpanlah itu daging sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran para alim ulama tentunya, jajaran para pengurus masjid, cerdik pandai, hadirinul hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, Allah masih memberikan kita kekuatan keimanan dan juga keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa saja bentuk daripada ibadah yang telah kita tunaikan sepanjang daripada usia kita senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kita aturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat dan juga jajaran para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian daripada pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang hendak kita uraikan dan juga kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang diceritakan oleh salah seorang sahabiyah. Sahabat itu notabene laki-laki, sedangkan sahabiyah itu adalah perempuan. Sahabiyah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Kenapa disebut dengan Ummu Salamah? Karena salah satu anak daripada sahabiyah ini bernama Salamah, tapi bapaknya bukan Rasulullah. Berarti Ummu Salamah ini berstatus janda, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, disampaikan oleh Ummu Salamah di dalam hadis ini, beliau mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhha falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat redaksi yang berbeda, diriwayatkan oleh ulama hadis yang berbeda, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maknanya secara global, apabila salah seorang di antara kamu, kata Nabi, sudah melihat hilal pertanda masuknya bulan Zulhijjah, ternyata engkau termasuk daripada peserta kurban tahun itu, kata Nabi, falyumsik min asy'arihi wa asfarihi, maka janganlah engkau potong daripada rambut di dalam tubuhmu dan juga kukumu. Ini kan bagian daripada larangan dikhususkan, takhsis namanya, dikhususkan kepada peserta kurban. Nah, kalau kita lihat pembahasan di dalam hadis ini memiliki kategori hukum yang sangat banyak. Yang pertama disampaikan oleh Nabi, idza ra'aitumul hilala Dzulhijjah, apabila ada di antara kalian yang sudah melihat hilal pertanda masuknya tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau kita menggunakan mata kepala kita sendiri, Pak, agak sedikit sulit, apalagi mungkin cuacanya mendung, tidak terlihat hilal itu. Berarti membutuhkan mediasi, membutuhkan perantara untuk melihat apakah hilal itu sudah nampak ataupun tidak. Biasanya hilal ini ya terlihat ketika penentuan daripada awal bulan, sama ada ia awal daripada bulan Ramadan, awal daripada bulan Zulhijjah ataupun Idul Adha. Begitu juga dengan Idul Fitri itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait daripada penentuan tanggal 1 bulan Zulhijjah, kalau kita lihat di Indonesia ini terjadi perbedaan perspektif, ini terjadi perbedaan faham, sehingga menyebabkan masyarakat kita bingung, Pak. Bingungnya di mana? Tahun 2022 terjadi perbedaan antara waktu penentuan tanggal 1 Zulhijjah dengan Saudi Arabia itu berbeda. Kemungkinan tahun ini juga seperti itu, kemungkinan, tapi belum terlihat daripada anak bulan itu sendiri. Maka ada orang yang berpaham, kenapa berbeda? Padahal kan patokan kita orang wukuf di Arafah ataupun pelaksanaan salat Idul Adha ketika berada di Saudi Arabia. Patokannya bukan itu, Pak. Patokannya bukan itu. Indonesia dengan Saudi ini dua negara letaknya berbeda, sangat jauh perbedaannya. Kalau dari segi waktu itu lebih duluan di Indonesia, Pak, kurang lebih 4 jam lah. Kalau sekarang sudah 6.30, berarti di sana baru jam 3 ataupun 4.30, 3.30 tuh baru mau masuk waktu sholat asar. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kalau seandainya Indonesia lebih dahulu waktu sholatnya, kenapa Saudi Arabia lebih dahulu penentuan daripada tanggal 1 Zulhijjahnya, Pak? Ini kan terjadi polemik, ini permasalahan betul itu. Terkadang saudara-saudara kita itu kurang faham penentuan daripada sholat itu, waktu sholat melihat daripada matahari. Tahunya waktu sholat itu dari peredaran daripada matahari, Pak. Terbitnya matahari, mustawanya matahari, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, baru masuk waktu sholat maghrib. Nah, kalau kita lihat matahari ini terbit itu di ufuk timur, sementara terbenamnya matahari itu di daerah ataupun ufuk barat.
Nah, kalau kita melihat hilal itu di barat, bukan di timur tuh. Kalau di timur itu terbitnya matahari, berarti berbeda antara waktu sholat dengan terlihatnya hilal. Kalau terlihatnya hilal, ya otomatis yang negara lebih dekat ke daerah barat itu. Maka negara Saudi lebih dekat ke barat dibandingkan Indonesia. Maka wajar Saudi itu lebih dahulu penentuannya. Maroko itu lebih dahulu penentuannya. Aljazair juga seperti itu. Tapi kalau terhitungnya terbit matahari lebih dahulu Indonesia. Maka di Indonesia ini lebih dahulu waktu sholatnya dibandingkan Saudi Arabia. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, waktu sholat itu berbeda dengan penentuan daripada jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah ataupun melihat hilal itu sendiri. Kesimpulannya, kalau kita menganjurkan kepada saudara-saudara jamaah sekalian, kita ikut saja apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, Pak. Biar tidak ada permasalahan di lapangan. Bukan berarti salah ketika ada ormas tertentu yang sudah mengumumkan terlebih dahulu jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah, ternyata berbeda. Kalau sama syukur, tapi kalau seandainya berbeda ya sudah, kita punya komitmen. Kalau dia lebih dahulu tanggal 1 Zulhijjahnya, lebarannya jangan sama. Ini yang jadi masalah. Ini mau lebarannya sama, tapi Zulhijjahnya pengen dulu dia. Berarti tanggal 11 dia sholat Idul Adha. Ini keliru. Nah, kalau kita sudah mengikuti ormas tertentu sampai penentuan Idul Adha-nya juga sama. Tapi alangkah baiknya kita menunggu informasi yang diumumkan oleh pemerintah. Waktu penentuan Zulhijjah itu Bapak Ibu, tidak keputusan presiden itu. Tidak keputusan daripada Menteri Agama, tapi itu adalah isbat. Apa itu isbat? Isbat itu adalah penetapan daripada majelis ulama yang diundang oleh Menteri Agama untuk penentuan jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah itu kapan. Dari NU, kalangan NU hadir, dari kalangan Muhammadiyah hadir, dari kalangan ormas ataupun persis juga hadir itu. Tapi yang sangat kita sayangkan, sudah keluar daripada sidang isbat itu ternyata sudah ada lebih dahulu mengumumkannya. Maka kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ya sudah, alangkah baiknya kita mengikuti daripada penyampaian pemerintah. Tapi ingat, perlu kita garis bawahi, bukan berarti keliru ketika ada ormas yang sudah menentukan jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah. Karena kalau menggunakan ilmu hisab, ini beda ya Pak, ilmu hisab dengan ahli hisab beda. Kalau ahli hisab banyak orangnya, kalau ilmu hisab sedikit ya. Kalau ilmu hisab ini kita gunakan 100 tahun yang akan datang, itu sudah bisa ditentukan Ramadan itu jatuh hari apa. Tapi kalau ru'yah hilal kurang lebih 3 jam 4 jam sebelum terbenamnya matahari baru terlihat hilal itu. Apakah sudah melebihi 2 derajat, apakah dia sudah melebihi 3 derajat dan lain sebagainya. Nah, ini ketetapan dan ketentuan masuknya bulan Zulhijjah. Kita lanjutkan redaksi daripada hadis ini. Idza ra'aitumul hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyadhha. Ternyata ada di antara kalian yang sudah berniat untuk berkurban. Berarti khusus bagi peserta kurban saja ini. Kalau tidak salah, kurban itu sudah pernah kita definisikan. Kurban itu adalah ibadah tertentu, dilakukan pada waktu tertentu dengan menyembelih hewan tertentu pula. Berarti ada ketetapan, ada aturan di dalam daripada ibadah Idul Adha itu sendiri. Nah, kalau ada kepala rumah tangga yang berkurban, berarti larangan itu hanya berlaku kepada namanya saja. Atas nama siapa mereka berkurban? Atas nama suaminya. Berarti berlaku larangan itu kepada suami saja. Bukan seluruh daripada anak-anaknya juga berlaku larangan itu untuk tidak memotong kukunya, memotong rambutnya dan lain sebagainya. Tidak.
Yang berlaku ketetapan itu dan larangan itu adalah bagi peserta kurban. Dan peserta kurban ini ya atas nama, mengatasnamakan siapa? Kalau mengatasnamakan orang yang meninggal dunia, terus siapa yang berlaku larangan itu? Apakah berlaku larangan itu kepada orang yang sudah meninggal atau saudaranya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami perkara masalah kurban. Terkadang kan ada panitia, Pak, sudah menyediakan whiteboard di situ, sudah dicatat itu. Ternyata yang pertama sekali mendaftar itu adalah seorang anak berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Maka dituliskan di situ almarhum fulan bin fulan. Itu bagaimana pandangan daripada hukumnya? Berkurban atas nama daripada orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Kalau kita lihat perspektif di kalangan para ulama-ulama fuqaha, di antaranya saja mayoritas Indonesia kan bermazhab Syafi'i ini. Kita mengikuti ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi jangan salah, pandangan Imam As-Syafi'i, salah satu di antaranya adalah ulama-ulama Syafi'iyah, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya, ketika orang tua meninggal dunia, tidak meninggalkan nazar ataupun wasiat untuk berkurban atas nama mereka, berarti tidak ada anjuran berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Tapi kalau ada wasiat, ya sudah, tunaikan wasiatnya, Pak. Kalau ada nazar, tunaikan daripada nazarnya. Kalau seandainya kita keterbatasan ekonomi kita, Pak, mampunya cuma satu orang berkurban, mana yang lebih afdal, kurban atas nama orang tua atau kurban atas nama pribadi? Ya lebih afdal kurban atas nama pribadi itu. Lebih afdal. Karena kalau anak yang berkurban, ayahnya sudah meninggal dunia, otomatis pahalanya nyampai kepada orang tuanya. Kenapa sampai? Ini kan kenapa dia berkurban? Karena sudah termasuk kategori al-waladun salih alladhi yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan daripada orang tuanya. Jangan kita memiliki pemahaman yang sempit, memahami makna doa itu mengangkat tangan mendoakan orang tua. Bukan hanya itu, berbuat baik saja dalam kehidupan kita itu sudah termasuk kategori mendoakan daripada mereka, Pak. Kita bersedekah, kita salat, kita berkurban atas nama anak yang soleh, Allah sampaikan pahalanya kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, perkara masalah orang yang meninggal apakah boleh dikurbankan, ini terjadi khilafiyah ini. Kalau pandangan ulama-ulama Syafi'iyah tidak boleh kalau tidak ada wasiat ataupun nazar. Kalau ada wasiat tunaikan, kalau ada nazar tunaikan, kalau tidak ada tidak dianjurkan. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama mazhab yang lain, jumhur ulama membolehkan berkurban atas nama orang tua, sama ada ia bernazar, sama ada ia berwasiat ataupun tidak, boleh. Maka jangan, Pak, mungkin Bapak sudah menyetorkan uang ke panitia untuk berkurban atas nama orang tua, ya sudah, saya ngikuti Imam Syafi'i sajalah, kata dia. Hapuslah nama saya, sini uang balik, katanya. Kalau memang seperti itu pemahaman kita, jangan diminta uangnya, namanya saja diganti, itu boleh lah. Kalau uangnya kalau bisa jangan, karena sapinya terkadang sudah dibelikan itu, nah mungkin dibalikkan lagi uangnya. Maka kalau kita lihat fatwa Lajnah Daimah di Saudi Arabia, membolehkan seorang anak berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Ini pandangan jumhur, itu boleh. Tapi kalau cuma mampu satu kita berkurban, mendingan atas nama kita saja, karena tetap pahalanya itu disampaikan kepada orang tua kita atas nama anak yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa arada ahadukum ayyataha, di antara kalian ada yang ingin untuk berkurban, maka apa larangan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini? Fal yumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka jangan potong rambutmu dan juga kukumu. Mulai kapan? Mulai terhitungnya masuk bulan Dzulhijjah. Dan yang perlu kita pahami ini Bapak Ibu, terkhusus ini bagi ibu-ibu,
Pergantian hari di dalam tahun Hijriah itu berbeda dengan tahun Masehi, Pak. Kalau tahun Hijriah terbenam matahari masuk waktu maghrib itu sudah hari esok. Hari ini sudah hari Kamis ini, nggak hari Rabu lagi. Tapi kalau pergantian tahun Masehi itu jam 12.00 baru terhitung hari Kamis. Nah, larangan ini berdasarkan kepada tahun Hijriah. Berarti paling lambat ibu boleh memotong kuku, boleh memotong rambut ataupun bulu yang ada di dalam tubuh kita sebelum masuknya waktu sholat maghrib. Kalau masuk waktu maghrib itu sudah terhitung bulan Zulhijjah. Nah, disampaikan oleh Nabi an sya'rihi, rambutnya. Rambut bermakna seluruh badan kita yang tumbuh bulu ataupun rambut itu termasuk, bukan hanya kepala doang, semuanya masuk. Kumis masuk, jenggot masuk, bulu ketiak masuk, rambut masuk dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori itu. Padahal di luar daripada hadis ini, secara umum apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsatun minal fitrah. Ada 5 fitrah daripada manusia. Di antaranya kenapa dinamakan dengan fitrah? Disunnahkan menghilangkan itu. Di antaranya memotong kuku, sunnah itu, Pak. Apalagi pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dan tidak ada kekhususan. Nabi menyampaikan jangan engkau memotong kuku pada hari ini, takutnya mewariskan daripada kemiskinan. Terkadang kita bingung, Pak. Sudah ada perintah boleh motong kuku, disunnahkan boleh motong kuku, tapi ada ketentuan ataupun larangan hari tertentu secara umum tidak ada. Maka kesimpulan para ulama itu paling afdal memotong kuku hari Jumat karena Sayyidul Ayyam. Sunnah hukumnya memotong kuku, Bapak Ibu. Berarti kalau bapak tidak potong kukunya makruh, itu menyalahi sunnah Nabi itu. Terkadang kita merasa paling sunnah, tapi dilihat kukunya panjang semua, kukunya macam harimau tuh. Itu sunnah, itu dipotong tuh. Tapi ketentuan urutan ketika salah seorang sahabat melihat daripada Nabi memotong kuku. Kalau kita lihat pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, diawali oleh Rasulullah alal yaminihi, tangan kanannya dipotong yang mana dulu? As-sababah, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kembali ke ibu jari. Kalau tangan kiri itu dari jari kelingking sampai ibu jari. Begitu juga dengan kaki. Kelingking dari kaki sebelah kanan sampai kelingking kaki sebelah kiri. Itu berurutan seraya. Walaupun tak berurutan juga tidak ada masalah. Kenapa harus berurutan seperti itu? Ittiba, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka kalau tidak ada manfaatnya punya kuku, Pak, jangan punya kuku. Itu bakteri banyak di situ. Walaupun ibu bersihkan setiap hari, bakterinya banyak, kumannya banyak tuh. Potong kuku tuh. Kalau nak mau seperti kucing harimau, ya panjangkan kukumu tuh. Ya, berarti disunahkan. Begitu juga dengan memotong bulu, memotong kumis, memotong bulu ketiak dan bulu-bulu yang lain, sunnah itu, Pak. Tapi ketika masuk bulan Zulhijjah muncul larangan. Apa hikmah daripada larangan ini? Melihat ketaatan kita kepada Nabi sampai mana. Nah, kalau ada perintah daripada Rasulullah yang perlu kita pahami, Pak. Satu kalimat yang kita pahami itu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rasulullah dan kami taat. Ini berlaku hanya kepada para anbiya. Tapi kalau kepada bos kita, tidak semuanya sami'na wa ata'na. Kepada pemerintah juga seperti itu, Pak. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak ada sami'na wa ata'na istilah seperti itu. Wong bertentangan kepada syariat. Tapi kan dalam Al-Quran, wa ulul azmi minkum, kata Allah, ia itu pemerintah yang membuat sebuah aturan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun maslahat lebih banyak, harus kita taati. Tapi kalau mafsadahnya lebih banyak, tak payah ditaati itu. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kembali kepada larangan ini, melihat ketaatan kita sampai mana. Terkadang kan kita berpaham, Pak, ini kok kontradiktif ini dua hadis ini. Satu memerintahkan, satu lagi melarang.
Ini melihat sejauh mana ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di dalam hadis ini kepada orang yang memiliki kelapangan daripada rezeki, kemudian dia berniat untuk berkurban, mulai menjelang waktu maghrib jangan dipotong lagi kukumu, jangan motong rambut lagi dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai memasuki tanggal 10 bulan Zulhijjah ataupun Idul Adha, sampai selesai sholat itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah larangan yang diberlakukan kepada orang yang berkurban. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man doha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'an. Maknanya apa? Ketika ada di antara kalian yang mana mereka memiliki kelapangan rezeki untuk berkurban, maka ketika hewan kurban itu sudah disembelih, kita dapat dagingnya, dapat tulangnya dan lain sebagainya, jangan engkau simpan itu daging kurban melebihi daripada hari-hari tasyrik. Tidak boleh disimpan itu daging melebihi daripada 3 hari. Ini redaksi hadis yang pertama itu. Tidak boleh disimpan itu. Harus dihabiskan hari tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, terakhir tanggal 13 daripada bulan Zulhijjah. Nah, kelanjutan daripada hadis ini, tidak sampai sini Ibu. Terjadi diskusi, wah tidak boleh berarti disimpan ini. Belum, tidak sampai di situ. Maka apa kata salah seorang sahabat? Falamma kana al-amul muqbil, ketika sudah berlalu 1 tahun, qalu, maka sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi, sesungguhnya kami tahun ini melakukan hal yang sama seperti halnya tahun yang lalu, tidak menyimpan ini daging di rumah kami masing-masing melebihi daripada 3 hari. Ini yang dilaporkan oleh sekelompok sahabat dan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Qala kulu wa at'imu wa adakhiru fa inna dhalika 'am kana bin nasi jahdun fa'aradtu an tu'inu biha. Maka makanlah itu daging, simpanlah itu daging sampai kapan engkau kehendaki, kata Rasulullah. Kenapa dulu aku melarang kalian untuk menyimpan itu daging selama 3 hari? Karena ketika itu kondisi kita, wahai sahabatku, kata Nabi, ini pun kondisinya krisis moneter Pak, luar biasa tuh. Makanan terbatas, minuman terbatas, daging apalagi. Maka apa kata Nabi? Wahai sahabatku yang memiliki kelapangan rezeki, ketika kalian berkurban, bagilah daging itu kepada orang yang kelaparan. Jangan disimpan di rumahmu melebihi daripada 3 hari. Dan tahun ini kata Nabi, alhamdulillah, sahabat-sahabat kita itu sudah mulai sejahtera mereka. Tidak ada lagi yang kelaparan, kata Rasulullah. Maka tidak mengapa engkau simpan daripada daging itu melebihi daripada 3 hari. Terkadang kan kaum ibu penasaran juga nih Pak, sudah disimpan di freezer, ini khawatir ini kalau melebihi 3 hari takutnya ini makruh ini ataupun haram ini. Tidak, berarti dari ketetapan ataupun kelanjutan daripada redaksi hadis yang kedua boleh, silakan kita simpan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ada betul tetangga kita, saudara kita yang sangat membutuhkan daripada itu, maka dahulukan daripada mereka. Yang kedua, yang terakhir, kita perdekas kembali apa yang sudah kita bacakan pada 1 pekan yang lalu. Maka apa kata Ali ibn Abi Thalib ketika diamanahkan? Amanah itu berat Pak. Maka orang yang mendapatkan amanah itu bukan orang sembarangan Pak. Kalau kita mendapatkan amanah sebagai pengurus masjid, kita mendapatkan amanah sebagai amil zakat, mendapatkan amanah sebagai panitia kurban, jaga amanah itu Pak. Jangan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan daripada jabatan itu. Beda, itu sumber dananya tidak ada. Panggil sumber dananya dari infak masyarakat.
Tapi kalau pemerintahan, kita kerja di perkantoran, ya tujuan kita mencari untung, mencari upah. Beda halnya dengan panitia. Maka kepanitiaan kurban itu amanah yang luar biasa, Pak. Mendapatkan ganjaran pahala. Kenapa kita dapat pahala? Karena memudahkan orang untuk melakukan sebuah ibadah. Jarang orang yang mampu untuk membeli sapi, sendiri dia beli sapi, motong sendiri, kupas sendiri kulitnya, kemudian daging-dagingnya dibagi sendiri oleh dia. Ini sangat sulit, agak sedikit kesulitan kita. Maka ada pengurus masjid membentuk sebuah kepanitiaan untuk memudahkan mereka melaksanakan daripada ibadah. Maka panitia ini disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib, kami memberikan kepada mereka apa yang diambil dari peserta kurban. Maksudnya ketika panitia itu membutuhkan upah, membutuhkan operasional, maka diambillah dari pembiayaan peserta kurban, tidak diambil dari daging kurbannya. Ini yang harus kita pahami bersama. Bukan berarti panitia ini tidak boleh dapat daging, boleh mereka dapat. Seperti halnya masyarakat setempat, boleh. Waduh, berarti saya panitia tidak boleh dong mengambil daripada daging itu. Boleh itu, karena kita juga bagian daripada masyarakat. Apalagi kita juga termasuk kategori peserta kurban. Kita dapat atas nama peserta kurban, apakah boleh kita dapat lagi sebagai upah operasional itu sebagai panitia? Boleh, kalau dia mau. Kalau tidak mau itu jauh lebih afdal. Yang terakhir, Pak, ini terjadi polemik di masyarakat kita. Sebelum disembelih itu sapi, itu oknum-oknum tertentu itu sudah mendatangi panitia. Kenapa mereka mendatangi panitia? Nanti kalau sudah dikupas kulitnya, ya sudah, saya beli satu ekor sapi itu sekian rupiah, sekian juta kata dia, kalau 5 sekian. Sudah diborong duluan oleh orang tertentu ini. Terus siapa yang punya bisnis di situ? Yang punya bisnis itu panitia. Ini aneh ini, Pak. Panitia itu bukan penjual sapi. Jangan mumpung diamanahkan kepada kita, akhirnya kita jadi penjual sapi. Demi apa? Demi cuan itu. Ini masalah. Berbeda halnya orang ini, notabene dia punya sapi, dia penjual sapi, dia punya andil di situ untuk menentukan harga, boleh dia mengambil keuntungan, Pak. Tapi kalau kita panitia sudah terkumpul 24 juta, ternyata harga sapi itu 23 juta, kita tawar turun harganya 1 juta. Jangan engkau anggap 1 juta itu milik kita sebagai panitia, bukan, Pak. Itu harta titipan dari peserta kurban. Itu harta mereka. Wajib dikasih tahu kepada mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah terkumpul uang 24 juta, ternyata karena kita beli sapi 3 ekor, mau dia turun harganya menjadi 23 juta. Setelah dihitung-hitung, uang Bapak Ibu lebih 1 juta rupiah. Itu harus disampaikan. Apakah Bapak Ibu ikhlas saya kantongi 1 juta itu? Ikhlas, kata dia. Alhamdulillah, bagi-bagi kita, Pak. Tapi kalau tidak ikhlas, kembalikan kepada mereka. Kalau seandainya mereka sudah masukkan ke kota infak masjid, jauh lebih afdal. Berarti itu dia dapat 2 pahala. Pahala kurban dapat, pahala infak ke masjid juga dapat. Maka ini selalu kita ingatkan, ini khusus panitia, Pak. Jangan mencari cuan di situ. Itu bukan dagang, itu adalah ibadah. Bapak Ibu panitia dapat pahala, tapi pahala itu tidak terlihat, Pak. Tapi yakin dan percaya apa kata Rasulullah, setiap orang akhir daripada kehidupannya Allah mereview terhadap seluruh daripada ibadah yang telah kita tunaikan, Pak. Terlihat itu. Maka ada orang tua kita yang senyum, tersipu dia, Pak. Lagi sakaratul maut senyum. Kenapa? Karena Allah lihat, perlihatkan pahala-pahala yang dulu selama hidupnya ia lakukan. Bukan berarti tidak ada orang tua kita yang masam mukanya ketika sakaratul maut. Banyak juga. Kenapa masam? Bukan berarti karena banyak dosa, mungkin karena dia terkena penyakit dan lain sebagainya. Tapi dosa itu juga Allah perlihatkan di akhir kehidupan kita, Pak. Maka jangan kita mengambil yang bukan hak kita.
Maka apa kata Nabi? Al-lahmul ladzi yanbutu minas sukhti fannaru aula biha. Ada daging dalam tubuh kita ini, tulang, darah mengalir, itu tumbuhnya dengan harta yang haram, maka neraka yang lebih utama untuknya, kata Nabi itu. Fannaru aula biha. Maka ndak main-main, Pak. Ndak main-main. Kalau Bapak jadi panitia untuk dapat lebih daripada dagingnya, mendingan mundur dari sekarang, Pak, daripada dapat dosa seperti itu. Tapi kalau komitmen kita, keyakinan kita, ya Allah, aku jadi panitia itu untuk memudahkan saudaraku beribadah, maka kita dapat pahala yang luar biasa, Pak. Walaupun di sisi yang lain tetap kita dapat daripada daging itu, tapi tidak sebagai upah, seperti halnya masyarakat yang lain juga dapat. Maka panitia ini ketika sudah selesai dioperasikan, jangan rondoin kakinya, Pak. Ini terkadang 4 kakinya itu hilang, disimpan oleh panitia. Sudah semuanya dibagi, baru dibagi-bagi oleh mereka. Kita 4 orang panitia, 1 sama aku, 1 samamu, katanya. Ini tidak boleh itu. Yang lebih berhak itu adalah peserta kurban. Tanya mereka, apakah mereka membutuhkan itu? Apakah mereka ada yang butuh daripada itu, yang mau daripada itu? Kalau mereka mau, kasih. Nah, kita cuma pelaksana, Pak. Pelaksana ataupun panitia yang diamanahkan. Maka amanah itu berat, Pak. Ini main-main ya. Terkadang kan 1 bulan sebelum masuk Zulhijjah itu sudah ngotot-ngototan itu untuk jadi panitia, untuk jadi ketua panitia. Kenapa? Karena dia melihat di situ cuannya kira-kira berapa juta 1 ekor. Nggak boleh. Ini bahaya, Pak. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah mungkin kesimpulan daripada pemahaman yang telah diuraikan oleh para ulama-ulama kita terhadap 2 hadis yang kita bacakan. Yang pertama adalah larangan bagi peserta kurban untuk memotong kukunya, rambutnya, dan lain sebagainya. Kemudian khusus bagi panitia, ya kita harus jujurlah dalam melaksanakan ibadah. Dan terkait daripada penyimpanan daging itu tidak ada larangan. Sama ada ya 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan lain sebagainya. Tapi kalau terlalu lama, kayaknya rasa daging itu nggak enak lagi, Pak. Nah, kalau hari ketiga ya sudah, giling saja itu jadi bakso dan lain sebagainya, maka banyak orang yang bisa menikmati itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada waktu kita kurang lebih 10 menit lagi nih. Ya, silakan, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Silakan, Pak. Ada yang mau mundur jadi panitia? Nah, jangan ya. Nah, itu ibadah itu. Nah, kalau bisa jangan. Lanjutkan. Nah, nanti ada mizan, timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah. Silakan, ada Bang Romi kayaknya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tidak bantuan untuk jadi panitia, malah. Masya Allah. Tapi dengan kekompakan alhamdulillah sudah terlaksana ataupun sudah terbentuk panitia. Bahkan untuk sapinya alhamdulillah sudah tersedia. Yang menjadi pertanyaan saya satu, mengenai waktu tadi Ustaz. Walaupun kata Ustaz tadi mengatakan kita melihat terbenamnya matahari itu dilihat dari barat. Kan matahari itu terbitnya dari timur ke barat, Ustaz. Seharusnya kan urutannya dari timur dulu, baru ke barat. Itu logika, itu logika. Kemudian kita zaman ini zaman teknologi. Kalau memang pada hari tersebut menu saya pernah juga alhamdulillah juga diundang menjadi panitia untuk melihat hilal itu 2 tahun berturut-turut. Waktu saya masih jadi dipercaya jadi salah seorang pejabat dan kota.
di Bukit Seklong itu, paling tinggi itu. Baik. Jadi tidak nampak sama sekali. Apa kita harus mundur? Satu. Baik. Dua, sekarang kita mempunyai zaman teknologi yang mempunyai kajiannya dari ujung ke ujung. Bahkan lahirnya Nabi kita tahu. Tanggalnya berapa diurut dengan secara ilmiah. Bisa tahu. Tanpa kita menghisap secara hilal. Contoh, ada teropong bintang di lembah. Ada satelit pengkaji dari peredaran bulan dan matahari. Apa itu tidak menjadi pedoman yang lebih akurat daripada kita melek mata melalui teropong? Baik, Pak Haji. Yang satu. Kemudian yang lain nanti mungkin ada yang lain menyusul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbitnya matahari itu dari timur, terbenamnya ke barat. Berarti kalau penentuan waktu sholat itu melihat matahari, maka kita yang di daerah timur ini lebih dahulu dibandingkan di daerah barat waktunya. Tapi kalau berkaitan dengan penentuan awal bulan, tidak melihat matahari, Pak, tapi melihat anak bulan. Dan anak bulan ini terlihatnya di ufuk barat, bukan di timur. Nah, ini harus kita bedakan. Secara logika, ketika menggunakan teleskop, lebih duluan orang Maghrib, orang Maroko, orang Mesir melihat hilal itu dibandingkan orang Indonesia. Karena hilal itu yang dilihat bukan matahari. Hilal itu yang dilihat adalah anak bulan. Nah, ini secara logikanya seperti itu. Ya, bisa dipahami nih Pak Haji. Baik. Yang kedua, ini berkaitan daripada hisab, ruqyah, dan menyempurnakan setiap bulan 30 hari. Disampaikan oleh Nabi, suatu metode untuk menentukan awal bulan itu yang paling utama adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal dulu. Ternyata karena faktor cuaca tidak terlihat hilal itu. Boleh kita menggunakan metode yang kedua, ilmu hisab. Beda. Ru'yah dengan hisab ini beda. Kalau hisab itu menghitung sehingga terhitung sudah 100 tahun yang akan datang bisa kita hitung. Tapi kalau ru'yah itu harus dengan menggunakan panca indera kita. Yang lebih afdal menggunakan ru'yah, kemudian menggunakan hisab. Ternyata di masyarakat itu sudah hampir punah yang memahami tentang ilmu hisab itu. Tidak terlihat hilal, tidak tahu ini tanggal ataupun menggunakan hisab, maka apa kata Rasulullah? Itmamu fi kulla sahrin salasina ayyamin yauman. Maka sempurnakan setiap bulan itu 30 hari. Contoh hari ini kan tanggal 29 ini, bulan Zulhijjah misal. Ya, atau tanggal 29 Zulqa'dah untuk menentukan 1 Zulhijjah. Tidak terlihat, hilal tak lihat karena mendung. Cuaca mendung, ilmu hisab juga tidak ada yang paham lagi. Terus apakah kita besok menentukan tanggal 1 Zulhijjah? Tidak. Maka apa kata Nabi? Sempurnakan bulan itu 30 hari karena tidak ada di dalam bulan tidak ada di dalam tahun Hijriah itu yang jumlah harinya 31 hari. Tidak ada. Kalau sekarang tidak terlihat hilal, hisab juga tidak bisa digunakan, berarti besok belum masuk bulan Zulhijjah. Sempurnakan Zulqa'dah itu 30 hari. Kalau sudah 30 hari, otomatis hari Jumat itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka aneh Pak, ketika ada ormas tertentu lebaran lebih dahulu 3 hari. 3 hari daripada masyarakat umum. Ini pemahaman yang harus kita ruqyah sama-sama nih Pak. Masa 3 hari perbedaan dengan mayoritas? Kalau 1 hari itu hal yang wajar. Dia 21 hari, kita 30. Masa kita 30, dia 25 hari? Kalau ibarat puasa lebih singkat dia puasa, lebih cepat lebarannya kan gitu. Lebih cepat dia di lebaran daripada kita. Ini tidak masuk akal. Ya seperti itu. Nah, terkait daripada kemodernisasikan daripada peralatan sekarang, seharusnya memang sudah bisa dibakukan. Karena setiap kali penentuan tanggal 1 Zulhijjah
itu berapa pembiayaan yang habis itu Pak? Miliaran. Apalagi negara kita masih membutuhkan itu. Mungkin ada gebrakan baru lah, dimulai dari Pak Haji lebih dahulu. Atau nanti kita bantu untuk mensponsorkan kepada unsur pemerintah dan lain sebagainya. Tapi itu saja mungkin yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Ustaz, Ya silakan. baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit Pak Ustaz, ingin bertanya terkait dengan kurban. Kan kalau kita kurban kan kita sudah ikhlas ya ikut kurban gitu kan, sudah nilai Allah. Kemudian apakah memang diperkenankan bagi peserta kurban itu menikmati daging kurbannya begitu? Apakah ada ketentuan mengenai bahwa peserta kurban itu ada hak untuk menikmati atau mengambil bagian dari daging kurban yang dibagikan? Baik. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, ketika sudah dibagikan daging kurban oleh panitia, namun karena kesalahan penghitungan ataupun kelebihan dagingnya sehingga mau dibagikan ke warga yang lain sudah menerima gitu kan, sehingga ada lebih, apakah itu boleh digunakan oleh panitia sebenarnya sudah mendapat bagian yang lebih begitu kan, apakah daging yang lebih tadi boleh diberikan kepada panitia begitu Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Ini perkara masalah pembagian daging kurban. Maka kalau kita lihat pandangan para ulama, seandainya ada seseorang berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, dia potong sendiri itu kambing, dia kupas kulitnya sendiri, dia potong-potong dagingnya, kemudian dibagikan kepada keluarganya, apakah dia mendapatkan pahala kurban? Dapat pahala kurban, Pak. Dapat pahala kurban. Tapi kalau seandainya dia membagikan kepada orang lain dagingnya, dia dapat 2 pahala. Pahala kurban dapat, pahala sedekahnya dapat. Terus bagaimana normalnya pembagian daripada daging kurban itu? Maka apa kata Rasulullah? Alangkah baiknya ketika kalian berkurban, bagilah dagingnya itu sulus. Sulus itu sepertiga. Sepertiga untuk peserta kurban, sepertiga untuk kirabatnya, sepertiga untuk fakir miskin. Berarti dibagi 3 ini. Peserta kurban itu juga dapat dia daging kurbannya. Tapi kalau dia tidak mau, itu beda cerita. Dia langsung sedekahkan semuanya, itu jauh lebih baik. Si fulan, contoh abang berkurban 1 ekor sapi, amin. 1 ekor sapi kan, dipotong sapinya, serahkan semuanya. Boleh, tapi alangkah baiknya kita sedikit menikmati daripada dagingnya. Karena Rasulullah ketika dia berkurban, dia ambil sedikit daripada dagingnya, ia nikmati itu. Berarti normalnya pembagian dagingnya itu sepertiga untuk peserta kurban, Pak. Jangan engkau kasih 1 kilo saja itu sama peserta kurban, padahal dagingnya 100 kilo 1 ekor. Daging yang lain kepada siapa? Panitia, kata dia. Ini panitianya kata. Terus yang terakhir, ketika sudah dibagikan itu daging, tersisa dagingnya ini, apakah boleh dibagikan kepada panitia? Boleh. Boleh dibagikan kepada panitia. Ya kalau Bapak tidak mau sebagai panitia, kasih kepada yang lain. Kayaknya jarang yang nggak mau lah kalau daging dijadikan sate, bakso dan lain sebagainya. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.